Tabe, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Sekarang saya mau menjawab pertanyaan pemirsa. Ada seorang pemirsa, beliau adalah birokrat, seorang ASN, PNS di Jawa Timur. Dia bertanya ke saya, dari fakta yang selama ini terjadi di Indonesia, setiap pergantian bupati atau wali kota atau gubernur di Indonesia, jadi setiap peristiwa politik 5 tahunan, pilkada, itu terjadi juga perubahan atau konstelasi di dalam tubuh birokrasi. Selesai pilkada, selalu terjadi dinamika di dalam birokrasi. Ini yang dimaksud adalah dinamika politik yang mempengaruhi situasi kerja para ASN, para birokrat, para PNS, yaitu jabatan bupati wali kota itu kan jabatan politik. Sementara PNS atau ASN itu adalah jabatan karir. Berbeda dua ini. Namun yang terjadi adalah sistem kerja PNS atau sistem kerja birokrasi menjadi terpengaruh oleh dinamika politik di daerah. Kalau bupati ini terpilih, wali kota ini terpilih, atau gubernur ini terpilih, maka situasi jabatan, promosi jabatan, situasi penempatan kerja dalam organisasi daerah, Pemda, menjadi dinamis, menjadi ada banyak perubahan, dan perubahan di sini adalah dipengaruhi oleh situasi politik. Misalnya kompetensi orang menempati jabatan posisi kedudukan tertentu menjadi tidak kompeten. Di berbagai daerah sudah terbiasa dengan adanya semacam konstelasi politik yang mempengaruhi penempatan atau penataan organisasi di Pemda, sehingga terjadi semacam ketidaknyamanan bekerja para birokrat, para PNS, para ASN di daerah, di kabupaten atau kota atau di provinsi, dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik. Penempatan ini disinyalir ada hubungan dengan dukungan politik, ada hubungan dengan pengaruh dukungan terhadap munculnya atau keterpilihan seorang bupati atau wali kota atau gubernur. Fakta yang terjadi di seluruh Indonesia memang hampir semacam itu terjadi. Banyak dikeluhkan oleh para birokrat, para PNS juga begitu. Mereka menjadi tidak nyaman setiap 5 tahun. Itu kan karena bupati atau wali kota atau gubernur begitu bebas melakukan ini karena dia berfungsi sebagai pembina. Pembina ASN, pembina PNS di daerah-daerah adalah bupati, wali kota, atau gubernur. Padahal mereka dari jalur politik, tapi mereka disuruh membina orang-orang karir. Itu di Indonesia saat ini dan selama ini. Kalau di negara bijaksana, saya pastikan bahwa orang politik tidak boleh menjadi pembina PNS atau ASN. Para pembina ASN atau PNS adalah sesama PNS atau sesama ASN yang memiliki golongan dan pangkat jabatan tertinggi. Contoh di daerah adalah Sekda. Sekda lah yang menjadi pembina ASN atau PNS tertinggi di daerah. Sehingga Sekda lah yang mengatur promosi jabatan. Sekda lah yang mengatur perpindahan PNS dari suatu instansi ke instansi lain, dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Sekda yang berkuasa, bukan bupati, bukan wali kota, bukan gubernur. Jadi memang di Indonesia agak tumpang tindih. Jabatan politis harus mengatur orang yang jabatan karir. Seharusnya para PNS, para ASN, dia memiliki sistem kerja yang tidak dipengaruhi oleh orang politik. Dia hanya melulu dipengaruhi oleh orang-orang atau sistem yang ada di dalam jenjangan-jenjangan birokrasi, jenjangan-jenjangan PNS, jenjangan ASN. Jabatan tertinggi, pangkat tertinggi, golongan tertinggi membina yang rendah. Logikanya begitu. Tetapi di Indonesia sudah terjadi orang-orang politik yang memenangkan sebuah kompetisi politik, dia datang terus dia menjadi pembina ASN atau PNS di sebuah lokasi.
kalau di negara bijaksana, regulasi ini harus dicabut, harus direvisi. Kembalikan pembinaan PNS atau ASN di daerah berada pada sekda, pada pejabat birokrasi ASN dengan jabatan golongan pangkat tertinggi, dia menjadi pembina. Terima kasih untuk pertanyaan dari seorang birokrat, seorang ASN. Selanjutnya kami akan tetap terima pertanyaan atau klaim dari para pemirsa di seluruh Indonesia. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.